Halo, selamat datang di Leprana. Kalian pernah nggak sih bertanya-tanya gimana sih sebenarnya proses film analog itu nangkep cahaya terus dicuci bisa jadi gambar. Nah, di video hari ini kita mau ngeliatin sedikit secara mendasar gimana sih prosesnya film ini bisa merekam gambar. Jadi plastik film ini tuh namanya seluloid. Jadi mau fotografi mau film tetap disebutnya seluloid. Jadi simpelnya dia plastik yang sensitif terhadap cahaya. Nah, di plastik seluloid ini ada dua layer. Yang pertama itu film base. Jadi plastiknya kalau kalian lihat di canister tuh biasanya posisinya di atas kayak gini. Terus ada satu bagian lagi yang namanya emulsi. Emulsi itu bagian belakang plastiknya. Jadi yang agak mate itu, yang agak doff si emulsi, yang glossy itu film base-nya. Jadi simpelnya si film base itu plastik tempat dimana si kimia yang peka cahaya itu nempel. Jadi satu kita sebutnya film base, part yang lengket yang doff tadi kita sebutnya emulsi. Jadi ada dua bagian. Nah, film base itu biasanya materialnya namanya asetat. Jadi agak mirip kayak material ada dua tuh biasanya asetat dan polyester. Biasanya kalau polyester itu yang jadi plastik cover makalah gitu. Kalau kalian biasa ke tempat fotokopi, itu kurang lebih mirip materialnya. Terus material yang emulsi, yang bagian cahaya nempel itu komponen utamanya namanya silver halida. Jadi kalau kita lihat kira-kira kayak gini. Ini anggap satu frame foto. Terus ada titik-titik banyak gini. Ini komponen utamanya namanya silver halida. Jadi kalian bayangin kalau di digital itu komponen paling kecilnya tuh pixel. Kalau di benda fisik ini kan partikel gitu ya. Kita juga kurang tahu nama detailnya apa, cuman pokoknya dia kecil, banyak. Anggapnya seperti pixel kalau di digital. Nah, si titik-titik kecil ini ibaratnya kayak kita coba analoginnya telur yang belum mateng gitu. Nah, ini unexposed, jadi filmnya belum dipakai, masih baru beli gitu, belum dimasukin ke dalam kamera. Terus kita masukin ke dalam kamera, kita rekam cahaya. Nah, si silver halida tadi ketika kita ngambil gambar, dia akan inget di mana cahaya ada. Jadi anggap kita udah expose. Terus ada bagian yang kena cahaya, ada bagian yang tidak kena cahaya, ada bagian yang kena cahayanya lebih sedikit dari yang lain gitu. Jadi intensitas cahayanya berbeda-beda gitu. Tapi bayangin si silver halida tadi nginget di mana kena cahaya, seberapa banyak cahaya yang dia nyampe ke situ. Nah, setelah kena cahaya tadi, si silver halida itu ini expose ya. Jadi udah di foto gitu, kena cahaya. Kalian bayangin si silver halida tadi tuh kita udah mulai masukin dia ke panci gitu. Jadi udah mulai dimasak si telurnya tadi, ini masih mentah. Kemudian ketika kena cahaya, si silver halidanya tadi tuh pelan-pelan berubah jadi silver yang solid. Jadi mulai pelan-pelan si kuning telurnya tuh agak matang, tapi masih setengah matang gitu, belum benar-benar jadi. Jadi kan dia inget di mana aja. Terus nanti ini filmnya udah jadi, kalian bawa ke Leprana, terus kemudian dicuci sama Leprana gitu, teman-teman kita di Leprana. Nanti si film ini pertama kali itu dimasukin ke namanya cairan developer. Jadi film kalian ini yang udah di foto tadi, yang silver halidanya udah berubah jadi
solid silver, udah jadi telur setengah mateng, dimasukin ke dalam cairan yang namanya developer. Nah, developer tadi gunanya adalah ngebuat si silver halide itu jadi makin solid. Jadi yang tadinya setengah mateng dimatengin sama si developer ini. Jadi yang tadinya dia ngerekam di mana aja, pelan-pelan jadi hitam, jadi solid. Jadi dia tahu gambar yang mana, bagian mana yang ada gambarnya, bagian mana yang nggak ada gambarnya. Jadi kalau di bagian sini tuh istilahnya masih laten, jadi image-nya masih belum muncul di mata kita. Kemudian ketika masuk ke developer itu dia berubah jadi hitam gitu, jadi matang si telurnya tadi. Terus si developer itu sebenarnya fungsinya adalah ngebuat silver halida menjadi solid silver, jadi agak mirip dengan cahaya tadi tapi prosesnya pelan-pelan gitu. Jadi beda dengan cahaya yang prosesnya agak lebih drastis, si developer ini lebih pelan prosesnya. Jadi sebenarnya ketika film yang belum di shoot pun kalian rendam di dalam developer lama banget juga nanti lama-lama jadi hitam juga gitu. Jadi makanya kalau kita cuci film itu ada waktu. Setiap developer, setiap kimia itu ada waktunya. Biasanya kalau developer hitam putih itu durasinya antara 4 sampai 15 menit tergantung film, tergantung prosesnya seperti apa. Nah, setelah masuk ke developer tadi kan jadinya image laten itu udah berubah jadi image yang utuh gitu. Jadi udah matang si telurnya. Nah, nanti ada cairan terakhir yang namanya fixer. Fixer ini gunanya adalah menghapus silver halida yang belum matang. Jadi bagian-bagian yang nggak kena cahaya itu dihapus sama fixer tadi. Jadi bayangin ketika udah dimasukin ke dalam fixer ini, hasilnya kurang lebih kayak gini. Bagian-bagian yang nggak kena cahaya tadi dihapus sama fixer. Jadi ini hilang. Jadi bening. Kayak gitu. Jadi makanya biasanya kalau kalian lihat si negatif film yang udah jadi, si gambarnya itu kelihatan nggak ya? Kalian kelihatan, tapi pasti kalian punya klise sendiri di rumah, jadi kalian cek aja. Biasanya kalau negatif itu gambar yang putih tuh jadi hitam, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Jadi kebalik si gambarnya. Makanya tadi yang kena cahaya itu jadi hitam. Jadi pas kita lihat tuh gambarnya nggak sesuai dengan kenyataan. Nanti proses invert, proses merubah yang hitam jadi putih, putih jadi hitam itu terjadi di mesin scanner. Jadi aslinya adalah anggap kayak gini. Jadi yang tadinya bening jadi hitam, yang tadinya hitam jadi putih gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ini untuk film hitam putih. Film warna ada satu bagian lagi yang kita nggak jelasin di video ini. Cuman bayangin kalau di film warna itu ada satu lapisan di silver halida yang fungsinya ngasih warna ke filmnya di emulsi tadi. Mudah-mudahan penjelasannya cukup bikin kalian lebih paham soal hobi yang selama ini kalian lakukan. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Terus kalian bisa baca-baca di internet lebih detailnya lagi seperti apa proses seluloid tadi merekam gambar. Jadi buat hari ini segini dulu aja. Share ke teman-teman kalian kalau videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.